Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pertemuan yang baik ini kita bisa belajar bertemu lagi bersama anak-anak sekalian kelas 7 MTS. Nah, untuk pembahasan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akhlak mulia dalam Islam. Nah, kita akan belajar bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang baik menurut agama Islam, teman-teman. Nah, sebelumnya di sini saya Muhammad Faizal Mutakin dari semester 6B Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Paciran. Nah, di dalam pembahasan akhlak kali ini kita akan belajar yang pertama, apa sih itu akhlak. Kalau anak-anak sekalian tahu bahwasanya akhlak adalah suatu perbuatan, ucapan, dan juga sikap kita sehari-hari. Maka dari itu, kita sebagai manusia makhluk sosial, kita tahu kita berada di dalam keluarga kita, bersama tetangga kita, dan juga masyarakat yang lain. Maka kalau akhlak kita baik, insya Allah orang yang berada di dekat kita ini juga akan ikut senang, teman-teman. Tapi kalau sebaliknya, pribadi kita, sikap kita, ucapan kita, kalau semisal buruk, maka bisa jadi kita akan dijauhi dan akan dibuat sebagai omongan oleh orang-orang terdekat kita. Nah, di dalam pembahasan kali ini kita akan membahas dalam Islam akhlak itu sama pentingnya dengan ibadah. Kalau ibadah adalah hablum minallah kepada Allah, maka akhlak ini hablum minannas kita akan terapkan keseharian kita sesama manusia. Nah, mengapa akhlak itu penting? Karena orang yang baik akhlaknya akan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga manusia. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Akmalul mukminina imanan ahsanhum khuluqa." Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Nah, maka pembahasan selanjutnya, apa saja sih itu akhlak, teman-teman? Maka kalau kita belajar apa itu akhlak, maka akan banyak sekali contohnya. Nanti akan saya sebutkan beberapa contoh akhlak yang baik dan juga nanti beberapa contoh akhlak yang buruk juga. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu akhlak yang baik. Yang pertama, contohnya adalah kita harus bisa jujur. Karena jujur ini adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang harus kita terapkan, teman-teman. Berkata sesuai kenyataan, tidak dibuat-buat. Nah, ini adalah jujur, teman-teman. Contoh sederhana yaitu kita mengaku kalau semisal kita ini salah. Kita omongkan saja apa yang sebenarnya tanpa kita dibuat-buat atau ditambah-tambahi. Nah, itu adalah suatu perkataan yang jujur. Contoh lagi, tidak mencontek saat ujian. Nah, ini yang biasanya siswa-siswi lakukan. Maka kalau kita ingin bersikap jujur, kita ingin meraktekannya, maka jangan sampai kita mencontek saat ujian. Nah, contoh yang kedua yaitu sabar. Kenapa sabar ini adalah akhlak yang baik? Karena kalau kita sabar bukan berarti kita diam, teman-teman, tapi tetap kuat menghadapi ujian. Contoh sederhana yaitu belajar pelajaran yang sulit dengan tekun, teman-teman. Yang kedua yaitu tidak marah saat barangnya rusak. Nah, bagaimana cara kita bersabar dengan baik? Kita tidak banyak mengeluh, tetapi kita juga harus kuat menghadapi ujian tersebut. Yang ketiga yaitu kita harus saling tolong-menolong, teman-teman. Kenapa kok harus saling tolong-menolong? Karena itu adalah akhlak yang baik yang nanti manfaatnya bisa kita rasakan, begitupun dengan orang lain yang kita tolong maupun kita ditolong, teman-teman. Karena tolong-menolong adalah membuat persaudaraan kita semakin kuat, tidak pandang usia. Jadi mulai dari yang anak kecil, remaja, dewasa, bahkan tua, ini bisa kita aplikasikan sesungguhnya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena tolong menolong ini sifatnya benar-benar ikhlas di dalam hati kita. Nah, contoh sederhananya yaitu membantu teman yang kesulitan dalam belajar, terus misal berbagi makanan dengan tetangga yang kelaparan. Nah, ini adalah suatu contoh tolong menolong yang baik. Nah, maka contoh yang keempat yaitu rendah hati.
Kenapa rendah hati? Karena rendah hati ini kita bisa menghargai semua orang, baik itu tua maupun muda. Kita tidak pandang usia, tidak pandang kalangan apapun itu. Maka di dalam rendah hati ini harus kita praktekkan teman-teman. Contoh sederhana yaitu kita menyapa teman dengan ramah, tidak dengan panggilan khusus yang itu panggilan jelek apalagi. Nah, maka dari ini teman-teman, contoh yang keempat adalah rendah hati. Contoh yang terakhir yang ingin saya sampaikan yaitu menepati janji. Menepati janji itu seperti ini teman-teman. Kita itu ngomong atau berbicara atau memberikan suatu pernyataan ke orang lain dan kita harus bisa melaksanakannya. Nah, ini adalah contoh orang yang beriman kalau bisa menepati janji. Contoh sederhana teman-teman, saya kasih satu contoh di dalam menepati janji. Datang tepat waktu saat janjian belajar. Contohnya, ada dua anak yang bernama Rizky dan juga Ferdi. Rizky ini sudah janjian menyampaikan kepada Ferdi jam 4 sore kita belajar. Maka jam 4 sore harus belajar, tidak boleh yang lain. Nah, maka itu adalah termasuk contoh yang baik menepati janji sesuai apa yang telah diomongkan oleh Mas Rizky. Seperti itu. Nah, kita masuk selanjutnya yaitu akhlak yang buruk dalam Islam. Nah, akhlak yang buruk dalam Islam ini tidak boleh kita laksanakan. Artinya harus kita hindari teman-teman. Anak-anak juga ini harus bisa menghindari akhlak yang buruk dan bisa menjalankan akhlak yang baik. Nah, Bapak akan kasih contoh apa aja sih itu akhlak yang buruk yang harus kita hindari. Yang pertama yaitu tidak boleh berbohong. Karena berbohong ini nanti bisa membuat persaudaraan kita menjadi lemah, tidak kuat lagi. Dan kita tidak akan dipercaya. Yang kedua, yaitu sombong. Nggak boleh sombong teman-teman atau anak-anak sekalian. Karena sombong ini takutnya nanti ada orang yang nggak suka dengan kita. Karena kita menyombongkan dengan apa yang kita punya, bahwasanya kita itu saling meninggi. Dan kita tahu bahwasanya roda ini terus berputar teman-teman. Nggak tahu kapan kita akan terjatuh. Mungkin kalau kita sombong kita naik, maka jangan sampai perilaku sombong ini jangan dilakukan. Nah, yang ketiga yaitu malas beribadah. Contohnya ada banyak. Semisal kita ambil contoh yang paling utama yaitu sholat. Maka kalau kita malas sholat ini adalah akhlak yang buruk. Kalau bisa teman-temannya malah diajak untuk sholat berjamaah. Bukan malas sholat, atau yang lebih buruk lagi itu mengajak teman-temannya tidak sholat. Nah, ini yang lebih buruk. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak sekalian, akhlak yang buruk terakhir contohnya yang keempat yaitu iri dan dengki terhadap teman. Kalau semisal teman kita itu ada yang meraih ranking 1 juara kelas atau yang menang lomba berprestasi, kita kalau tidak mendapatkan itu jangan sampai iri atau dengki. Kita malah menjauhi teman kita ingin menjatuhkan teman kita, jangan. Kalau bisa kita malah lebih semangat lagi untuk belajar. Kita termotivasi, oh kalau teman saya bisa, maka saya harus bisa. Nah, kalau bisa seperti itu teman-teman atau anak-anakku sekalian, maka apa yang Bapak sampaikan terkait tentang akhlak yang baik dalam Islam dengan 5 contoh tadi yang baik, maka harus kita terapkan dengan baik teman-teman. Karena kalau kita sebagai manusia, sebagai muslim, makhluk sosial, bukan hanya ibadah yang paling penting, karena ibadah ini langsung kita hablum minallah, kita beribadah hubungannya langsung ke Allah. Tapi kalau akhlak ini hablum minannas, kita kepada manusia. Maka kalau akhlak ini sebanding dengan ibadah, maka harus kita jaga dengan baik. Kita praktekkan dengan baik apa yang sudah kita dapat di dalam pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat, karena yang terpenting itu bukan hanya ilmu yang kita pelajari saja, tetapi bagaimana cara kita mengamalkan. Seperti itu. Nah, mari mulai sekarang kita bersifat jujur, sopan, dan juga saling membantu. Karena pesan yang bisa kita ambil yaitu akhlak yang indah membuat dunia lebih indah. Nah, seperti itu. Terima kasih, mohon maaf ini yang bisa Bapak sampaikan. Bapak pamit undur diri. Nun wal qalam wa ma yasturun. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.